Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Candimas, Bapak Zainal Abidin, Bapak Ketua BPD, Ibu pendamping, dan rekan-rekan Kadus dan RT Candimas. Setelah kami mengadakan musyawarah tadi malam dan kami mendapat kesepakatan apa yang akan disampaikan pada hari ini. Usulan pembangunan perbaikan dan pembangunan pada Dusun 1. RT 1, Bapak Basran. 1. Pembuatan 1 unit sumur bor. Lokasi di rumah atau tanah Bapak Pani almarhum, belakang Rosalia. Nah, itu satu aja itu Pak. Untuk RT 2, Ibu Yeni, pembangunan atau perbaikan drainase pada jalan masjid, lokasi depan masjid Musola Darussalam. Panjang talud tersebut adalah kurang lebih 400 meter kanan kiri. Terus pembuatan 1 unit sumur bor. Lokasi rumah atau tanah Bapak Darsin. Dekat SD itu Pak. RT 3 Bapak Andi Wawan, pembuatan 1 unit sumur bor. Lokasi rumah atau tanah Bapak Sito Hartono. Itu menurut kabarnya udah disampaikan waktu itu Pak. Terus pemappingan gang kurang lebih 160 meter. Lokasi samping Bapak Anto Bengkel dan di depan Bapak Andi itu. Dari Jalan Saprodi sampai gang masjid bawah. Ibu Sri Hartati, drainase atau siring. Lokasi depan Bapak Wawan, karena itu belum ada drainase sama sekali Pak. Terus drainase kembali jalan lokasi Gang Cakrawala. Ini di Gang Cakrawala lagi Pak, antara dari Jalan Raya itu sampai rumah Ibu Ida Dr. Andes Ida Yulvila 150 meter. Karena ini gang ini antara RT 4 sama RT 5. Jadi ini yang dibuat, yang diambil ini RT-nya Bu Hartati aja, di RT 4. Kemudian RT 5, pembangunan siring atau talud kurang lebih 100 meter. Lokasi Jalan Raya sampai rumah Bapak Karno. Nah itu tadi yang berseberangan dengan yang poin 3 pada RT 4 tadi Pak. Pembangunan siring dan talud lokasi Bapak Harto Mebel, dari Bapak Harto Mebel itu sampai dengan Bapak Diki Taruk, Gang Harto atau Gang Man sekarang. Perbaikan talud lokasi dari perumahan Bapak Tinjak yang waktu itu ada acara itu kan ada itu, perbaikan sampai dengan Bapak Didik. Rapat atau beton kurang lebih 30 meter lokasi Gang Jaksa itu yang di bawah. Rapat atau beton kurang lebih 30 meter lagi lokasi samping Bapak Sianipar. Nah, yang terakhir siring kurang lebih, ini diukur nih Pak, 42 meter lokasi depan Bapak Herman BRI yang waktu itu kena DBD itu Pak. Nah, begitulah dari hasil rapat kami, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun
Baik yang saya hormati Bapak Camat Abung Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa beserta perangkat, yang saya hormati yang mewakili dari PPL Dinas Pertanian, yang kami hormati Bapak-bapak seluruh dan ibu-ibu serta rapat. Kami mewakili atas nama Dusun 2 Desa Candimas, yaitu ada 4 RT yang ada di dusun kami. Di sini Pak, kami mewakili atas nama warga desa Dusun 2 berjumlah 343 kakak, jumlah jiwa 1162 jiwa. Di sini kami menyampaikan sekali lagi, ini adalah aspirasi warga yang kami serap. Sebelum kami menyampaikan di sini, kami melaksanakan koordinasi dengan RT, masing-masing RT yang ada di dusun kami. Ini adalah aspirasi daripada warga Dusun 2. Yang pertama, dari RT 01 yaitu mengajukan usulan untuk pembuatan siring, Pak. Siring ini karena kita lihat di lokasi pada saat musim hujan itu untuk perawatan jalan, karena kekuatan apapun aspal, ketika tidak ada drainase yang bagus, maka aspal itu akan segera cepat rusak. Jadi ini beberapa titik lokasi yang sangat emergensi. Yang pertama yaitu siring yang di samping Bapak Marno sampai dengan Bapak Karim. Di situ setiap hujan lebat dia airnya sangat kencang sekali. Yang kedua, siring yang di samping Bapak Yuli atau mendekati rumah lokasi Bapak RT Ali. Itu memang karena kiriman debit air dari atas, maka perlu kita pembuatan drainasenya. Ini usulan dari RT 1 Ibu Sri, pemberdayaan untuk masyarakat untuk ikan lele. Jadi ini mungkin ke non fisik, nanti artinya kita melihat situasi juga keuangan dana desa tidak bisa semua terwujud, tetapi ini adalah usulan dari RT 1. Dari RT 2 sama juga dari Bapak Ali, itu siring batu di depan Pak Ngeteman yang tikungan arah masjid. Itu airnya dia arah larinya air Pak tidak teratur, banyak membanjiri ke rumah arah Pak Abdi, Pak Ngeteman. Jadi di situ kami pantau sangat perlu sekali drainase siringnya. Yang kedua usulan dari Pak RT Ali yaitu siring bata di depan Pak Edianto atau Pak Codot. Di situ tidak bisa dipasang talut batu karena kultur tanahnya. Jadi perlu dengan bata untuk penambahan di situ. Terus yang ketiga pembuatan lapangan voli. Jadi di sini Pak, di dusun 2 saya baru menjabat kepala dusun ini 5 bulan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan remaja ini Pak. Kita ketika tidak melakukan pembinaan terhadap remaja-remaja kita, maka sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ada beberapa kasus, ini bukan kita ini sebagai motivasi kita. Karena tidak ada kegiatan positif remaja yang dilaksanakan, maka banyak sekali arah-arah negatif. Remaja ini pada nongkrong, akhirnya mereka terpapar dengan kenakalan-kenakalan remaja. Contoh sekarang ini banyak sekali, saya melakukan pendekatan dengan remaja, itu kita bagaimana penyuluhan terhadap remaja ini untuk menghindari ketika mereka ini digoda dengan narkoba. Jadi kami sangat berharap Pak, ada lapangan di SD 1 Candimas. Ketika kemarin kita kegiatan 17 Agustus, warga di sana mengusulkan bagaimana lapangan itu dibuat dengan paving. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang positif untuk remaja-remaja kita di setiap hari ataupun setiap minggu, bagaimana mereka dapat berkumpul, dapat melakukan sesuatu kegiatan yang positif. Adanya silaturahmi, ada kegiatan olahraga. Tentunya dengan ada kegiatan itu, makanya akan terhindarlah hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Karena sekali lagi Pak, di dusun kami sangat riskan sekali. Saat ini remaja kita takut sekali dengan terpaparnya narkoba. Kemarin saya berkoordinasi dengan teman-teman di BNN di Kabupaten Lampung Utara dan Babin Katimas. Kami mengharapkan ada penyuluhan terhadap remaja kita. Artinya salah satu usulan ini Pak, ini adalah usulan warga dusun 2, bagaimana ketika lapangan voli itu dapat kita hidupkan,
maka salah satu cara penanggulangan terhadap remaja kita untuk menghindari kenakalan-kenakalan yang tidak kita inginkan. Usulan dari RT 3 Bapak Cecep yaitu sama Siring, Talut, arah ke sawah atau arah ke rumah Pak Agus yang di belakang Pak Firman. Di sana memang di samping Pak Rendra itu airnya, debit airnya sangat kuat karena tidak ada siring maka aspalnya kanyut. Terus itu penggantian gorong-gorong yang di depan rumah Pak Periansah yang arah ke samping rumah almarhum Pak Sapli. Di situ karena beberapa titik air dari atas numpuknya di satu. Yang ketiga, bantuan untuk kambing untuk kelompok di dusun di RT 3. Artinya sekali lagi ini adalah usulan, sekali lagi semuanya adalah kembali pertimbangan nanti. Yang keempat, RT 4, ini Pak, RT yang baru dimekarkan. Artinya baru berjalan 4 bulan, Pak Rahmat mana tadi ya? Boleh izin ada pemasangan tiang listrik. Karena di sana Pak, RT 4 adalah RT wilayah baru yang dimekarkan. Di sana mengharapkan pemasangan tiang listrik. Tapi kemarin saya sudah koordinasi ke PLN, insya Allah hari ini sudah disurvei, mudah-mudahan realisasi. Yang kedua, pembangunan drainase, karena di sana belum tersentuh. Pembangunan drainase sepanjang jalan kemarin diukur lebih kurang 1.500 meter di RT 4. Yang ketiga, pembangunan gorong-gorong. Di sana di RT 4 memang belum ada gorong-gorong. Terus di sana juga butuh Pak, di RT 4 itu karena pemekaran, sekarang ada 44 kakak, di sana belum ada sumur bor. Jadi ketika kemarau, warga ini sangat memerlukan air bersih. Kemarin juga ketika kemarau, warga RT 4 itu ngambil di masjid. Jadi itu Pak, usulan dari warga kami, khususnya dari 343 kakak yang kami himpun. Dan juga kami harapan Pak, kami ini baru, saya baru, kepala RT-nya juga baru, kami mohon agar kiranya kami untuk dididik, untuk diberi masukan, karena kami belum ada ilmu pemerintah yang kami pelajari ketika kami di sekolah dulu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Kepala Desa dan juga rekan-rekan dari kecamatan, kami mohon untuk kiranya ke depan memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap kami, bagaimana ketika kami diberikan amanah, kami dapat bermanfaat untuk warga kami di lingkungan. Dan juga ini saya kemarin banyak aspirasi Pak, saya pergi ke lapangan, bagaimana cara kita menanggulangi kebersihan lingkungan. Karena kami mengadakan kegiatan gotong royong, karena saat ini kepedulian masyarakat itu semakin tahun, semakin majunya zaman, kepedulian semakin kurang. Jadi kami kemarin musyawarah dengan beberapa warga, bagaimana mengusulkan ketika ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk kebersihan, contohnya Pak, pengadaan obat semprot. Jadi ketika itu diadakan bisa dianggarkan dari desa, tenaga untuk menyemprotkannya nanti kami bisa laksanakan nanti bergulir setiap bulan. Jadi karena kebersihan sekarang kami pun instruksikan untuk gotong royong, paling yang gotong royong beberapa orang. Tetapi kalau seandainya dari dana desa bisa dialokasikan untuk obat semprot, nanti kami akan untuk tenaganya kami akan melakukan penyemprotan secara swadaya oleh masyarakat. Mungkin itu Pak usulan dari Dusun 2, dan juga ini mungkin ini bukan kewenangan daripada pemerintah desa, ini kewenangan dari pemerintah kabupaten. Ini Pak, saya baru 5 bulan menjadi kepala dusun, tetapi saya sering ke lapangan, banyak sekali aspirasi warga, yaitu Jalan Melati 5 Pak, yang di samping toko Edi Dinasti. Kami sangat berharap dari pemerintah desa, kecamatan ataupun yang terkait dapat membantu bersama-sama, kita usulkan jalan itu, kita dapat kawal bersama-sama di kabupaten agar bisa terrealisasi. Karena saya tinggal di Candi Mas ini Pak 2013, sampai saat ini belum ada perawatan jalan di Jalan Melati 5. Sedangkan jalan itu adalah jalan nadi utama, akses utama beberapa dusun yang melalui warganya melalui jalan itu. Jadi kemarin banyak sekali aspirasi daripada warga untuk bagaimana kita mengawal bersama-sama agar bisa jalan itu diperbaiki. Mungkin itu Pak, sekali lagi saya menyampaikan ini atas nama aspirasi warga.
Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi warga ini dapat terwujud. Sekali lagi kami mohon agar kiranya Bapak Kepala Desa senantiasa memberi masukan kepada kami, memberi nasihat kepada kami, dan juga insya Allah Pak, kami sebagai Kepala Dusun dan RT serta warga, apapun program daripada desa, insya Allah akan kami dukung dan akan kami support. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Zainal Abidin. Saya hormati Bapak Juweti, Pak Roma, pembantu pendamping kabupaten, pendamping desa. Perkenalkan Pak, nama saya Suryanto, saya Kepala Dusun 3. Saya membawai 4 RT. Di sini kami menggantikan sudah dari kemarin, artinya merangkum usulan-usulan dari Dusun 3 yang dari pertama yaitu RT daripada Bu Suwarti kebetulan tidak hadir, kebetulan dia mengamanahkan kepada saya untuk membacakan usulan-usulan daripada RT 1. Yang pertama Pak, Jalan Paping Blok. Jalan Paping Blok itu yang lokasinya di tempat jalannya Pak Saiful, yang panjangnya 55 meter, lebarnya 2 meter. Itu sudah usulan ketiga kali Pak. Keempat kali yang ini bahkan. Terus yang usulan kedua, sering drenasi panjangnya 50 meter Pak. Yang berkesempatan itu dari tempatnya Pak Darto sampai ke bawah itu sudah hancur Pak. Artinya memang itu sudah harus disiasati karena itu sudah makan bahu jalan Pak. Yang ketiga, sering drenasi belakang itu perbaikan, yaitu belakang SD 3 itu kira-kira panjang 40 meter Pak. Dan yang kedua usulan dari RT 2 Pak Sugani ini cukup banyak Pak, karena memang banyak yang nggak tersentuh Pak. Artinya bukan karena desa nggak mengindahkan, cuman memang ini kebanyakan perbaikan aja Pak. Yang lainnya sudah, cuman perbaikan aja Pak. Yang pertama, sepanjang jalan Titin Akau, Sering atau Talut, itu sekitar 100 meter, belum ada Pak. Terus yang kedua, gorong-gorong tersumbat, itu berketempatan di depannya Pak Agus Panglong Pak. Dan yang ketiga, Sering perbatasan lapangan Restu Candi Mas Pak, sekitar 100 meter dari tempatnya Pak Asif sampai. Dan yang keempat Pak, Jalan Paping Blok, itu sekitar 50 meter, itu sampingnya Pak Kanan Pak. Itu sudah 3 kali kita usulin, sampai sekarang belum terrealisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya Pak, itu perbaikan Paping Blok yang mau ke arah lapangan itu Pak. Itu sekitar kira-kira 250 meter. Itu sudah kita usulkan 4 kali ini Pak, belum terrealisasi Pak. Yang jelas itu vital Pak, artinya vital kita untuk ke lapangan. Mungkin yang mewakili dari Pak Camat mungkin pernah lihat situ, dari kemarin kita ada upacara itu Pak, kebetulan saya koordinatornya Pak. Ya sangat miris Pak, artinya memang aksesnya kita ke lapangan Pak, jalan kita memang seperti itu ya, mudah-mudahan terrealisasi Pak. Itu harapan saya selaku Kepala Dusun 3 Cadimas Pak. Dan yang ketiga, usulan dari RT 3 yaitu Sering Talut, itu perbaikan Pak sepanjang 100 meter. Itu di Jalan Melati, tepatnya dari tempatnya Bu Titi ke bawah Pak arah gereja itu Pak. Terus yang kedua, Talut juga Sering perbaikan Pak 100 meter, itu tepatnya di samping Pak Warsono, depannya Kang No itu Pak. Itu.
Terus yang keempat, lokasi atau tempat pariwisata, Pak. Tepatnya di lapangan, Pak. Dari tahun ke tahun saya berpikir, Pak. Dan saya ngalamin sendiri, Pak, kalau untuk lapangan itu. Artinya begini, mungkin dari Bundes apa ke Dinas Pariwisataan, Pak ya. Artinya lapangan itu sangat mubazir, Pak. Sangat mubazirnya seperti ini. Dikala pertandingan itu memang ada jadwal, dikala memang pertandingan bola itu memang ada tumburan, itu benturan, bisa dikatakan di situ, Pak, kita bisa dikatakan selalu ada penengah. Kita selalu penengah, Pak. Artinya ya sudah, yang ngalah, yang kira-kira yang dekat ngalah. Artinya lapangan itu buat rebutan, Pak. Ketika jadwal itu tumburan, itu pasti buat rebutan. Seperti kemarin 17 Agustus, Pak, kami minta waktu aja 1 minggu, itu bahkan bisa kita katakan, itu kan kalau kita merayakan HUT RI, itu kan nasional, Pak. Orang luar, orang dalam yang merasa bisa saya katakan, kenapa sih nggak besok gantian dulu? Saya mau pakai seminggu buat acara ini. Kami yang diusir, Pak. Kan lucu itu, Pak. Buat kami ketawa itu. Artinya itu buat perbandingan, artinya kedepannya lah. Artinya gini, Pak. Saya punya usulan, saya punya masukan. Artinya lapangan itu kalau memang kita bisa kelola, itu tempat pariwisata, Pak. Bahkan saya, Pak, selaku koordinator, saya mau, Pak, itu saya terjun langsung untuk buat dinas pariwisata di situ, Pak. Karena pengalaman saya berapa kali, Pak, Bu, dari mana? Dari berenang, Pak, enak duduk di sini dingin. Di Pohonwaru itu, Pak, mungkin bapak-bapak sudah tahu kan? Dingin. Mereka numpang makan aja, Pak, dari berenang. Saya tanya lagi, Bu, dari mana? Dari sini, Pak. Alangkah enak. Artinya, Pak, itu bentuk lapangan itu kan begini. Kalau kita singkatkan ini mungkin, Pak, artinya yang lain masih banyak tempat yang bisa untuk nongkrong tanpa mengganggu orang lapangan. Itu, Pak, maksud saya, tujuan saya. Dan yang terakhir, Pak, saya sependapat dengan Kadus RT yang lain. Instruksi dukungan buat Pak Kades, saya siap selalu sedia. Instruksi Pak Kades, saya ikuti. Cuman, Pak, dukungan saya bukan sekedar teori. Dukungan saya bukan sekedar teori, yaitu teori dan praktek, badan, jalan, tenaga, waktu, harus kita siap juga, Pak. Jadi bukan di HP, bukan disiap di sini aja, Pak. Artinya memang siap seluruh badan, waktu dan tenaga dan materi. Artinya seperti itu. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Abdul Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tandimas, yang kami hormati yaitu Bapak Ketua BPD, yang kami hormati yaitu Bapak Sekdes. Di sini saya mewakili dari Bapak Kadus yang kebetulan pada pagi hari ini beliau berhalangan hadir. Dalam hal ini saya ambil alih sebagai Ketua RT. Dan di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu dari Ketua RT 02 yaitu atas nama Bu Sri Mahfudoh. Yang pertama pembuatan drainase yang volumenya kurang lebih 150 meter dan di lokasinya di Jalan Rawa-Rawa di samping Basabar sampai Bapak Bambang. Dan selanjutnya yaitu pengerasan jalan dari Bapak Kasuli sampai Ibu Rianti Bakso. Dan selanjutnya yaitu dari Ketua RT 03 yaitu Ibu Tamriani. Yang pertama yaitu pembuatan drainase kurang lebih 120 meter yang berlokasi dari depan rumah Bapak Muhammad Zainuri sampai rumah Bapak Sumarno. Dan selanjutnya yaitu pembuatan drainase kurang lebih 170 meter dari belakang rumah Bapak Burdani almarhum sampai depan rumah yaitu Ibu Rati. Dan selanjutnya yaitu atas Ketua RT 05 atas Bapak Suratman. Yang pertama yaitu perbaikan Pak dari rumah Bapak Sapuan itu menuju ke bawah itu ada drainase, Pak.
plus gorong-gorong di perempatan itu sejumlah 4 unit gorong-gorong dan sampai ke kediaman Bapak Tato. Dan selanjutnya yaitu pembuatan drainase kurang lebih 100 meter di depan Bapak Rumah Wakidi yang arah ke sawah itu Pak. Itu kanan kiri itu Pak Kades. Biar rabat kita nggak rusak itu Pak. Di situ sudah ada rabat tapi sharingnya nggak ada. Dan selanjutnya yaitu paving block kurang lebih 50 meter yang berlokasi di samping rumah Bapak Pak Jo Bakso. Itu sampai ke depan rumah Bapak Santo. Dan selanjutnya RT 01 yaitu Bapak Sutrimo pembuatan drainase volume yaitu kurang lebih 50 meter berlokasi di depan Bapak Sutario. Dan di sini kepada Bapak Kepala Desa, saya mewakili dari rekan-rekan RT. Di sini mohon Pak kejelasan tanah makam itu Pak, tanah lapangan yang di makam itu. Nah di situ kita mau mengadakan kegiatan atau mau membangun suatu tempat lokasi olahraga. Nah, di situ kita tidak berani mengajukan, Pak, karena status itu kita belum jelas punya siapa. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfani, Kepala Dusun 05, Dusun Nakal. Sebelumnya saya mohon maaf pakai seperti ini karena saya kebetulan masih bekerja Pak. Saya menjabat selaku Kepala Keamanan PT Nakal. Sebelum saya menyampaikan usulan, saya akan sampaikan juga warga Dusun Nakal itu terletak di Dusun Nakal itu di komplekan Pak, di mana di komplek itu berada di tanah HGU. Yang saya pertanyakan di sini adalah apakah bisa pembangunan itu berada di tanah HGU seperti misalkan pembuatan keramba atau taman wisata. Kami terkendala di tanah HGU Pak, dari kepemilikan Pak. Dan usulan dari Dusun Nakal adalah kursi Pak, kursi kematian. Kami tidak mempunyai kursi kematian Pak. Dan yang kedua kami ingin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sana untuk membuat keramba ikan Pak. Karena di lokasi kami itu ada 2 waduk yang besar, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala dengan biaya dan mohon arahan dan masukannya Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Sobat Kecamatan Selatan, dan saya hormati Kepala Desa Candimas, dan yang ada di tempat. Kami dari tim penggerak PKK mengusulkan minta PAUD Desa, Istri Pandowo, kalau bisa. Dan minta ambulan desa juga Pak. Ya, kalau bisa. Biar Desa Candimas walaupun dekat CMC, walaupun ada, kalau bisa punya sendiri enakan Pak Adus ya. Oke, begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Desa Candimas, dan yang kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati pendamping kecamatan dan pendamping desa. Dan yang tak lupa juga kami sampaikan, yang kami hormati Kepala Dusun se-Desa Candimas dan Bapak Ibu RT semuanya, serta bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak kita sebutkan satu persatu. Ini mungkin tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih. Ini kebetulan saya juga ditunjuk sebagai anggota
BPD, Pak. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti penyampaiannya mungkin agak sedikit tidak terarah, tapi mudah-mudahan niat kami ini adalah baik. Kami mendengarkan usulan-usulan yang disampaikan oleh perwakilan daripada masyarakat, karena tadi juga disampaikan perwakilan itu tidak diundang semua ya Pak. Masyarakat kita tidak bisa diundang semua, diwakili oleh Kadus dan RT. Mungkin insya Allah ini memang betul-betul apa yang disampaikan oleh kepala dusun dan RT ini sudah benar-benar musyawarah dusun. Jadi ini insya Allah. Nah, mungkin yang saya garis bawahi itu mungkin karena dana atau mungkin program ini terbatas. Yang jelas dananya itu yang terbatas. Jadi mohon maaf, kami mewakili juga dari BPD ini yang mungkin cuma memonitoring daripada dana-dana ini. Jadi mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa ini ya memang sudah diusulkan. Tapi realisasinya menunggu skala prioritas. Saya rasa itu. Ini usulannya baik semua dan kemajuannya untuk kebutuhan daripada masyarakat kita. Insya Allah ini. Kalau niatnya kita baik, insya Allah baik. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tadi memang ada usulan dari dusun. Satu sudah masalah ya pembangunan semuanya. Di dusun 2 juga udah pembangunan. Cuma salah satu penunjang yang paling baik itu adalah menanggulangi kenakalan atau pengangguran daripada pemuda. Ini saya sangat sekali mendukung itu. Karena kalau sampai istilahnya anak-anak muda itu tidak ada kegiatan atau mungkin istilahnya kegiatan yang positif, biasanya itu akan nongkrong-nongkrong dan menjadi timbul negatif itu. Jadi mohon kepada kita semua, walaupun mungkin ini dana tidak dari desa atau perimbangan desa, ya mohon Bapak Camat juga bisa merespon daripada kegiatan ini dan sarana-prasarana yang diusulkan ini. Kami mohon kepada Bapak Camat, istilahnya mari kita sama-sama membangun, terutama adalah pemuda-pemuda kita. Ini generasi yang akan meneruskan kita semua. Saya rasa itu, jadi lapangan poli itu memang sudah pernah kita gali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, itu pernah, karena kebetulan di lingkungan kita ya. Jadi betul, semua apa yang ada kaitannya dengan dana pemerintah, itu adalah hak tanah itu yang harus benar-benar istilahnya ada suratnya. Kalau hibah ya hibah, kalau ini apa istilahnya, kalau memang diserahkan juga diserahkan. Saya rasa itu, jadi kami mendukung sekali. Mari kita sama-sama untuk membangun, terutama masalah pemuda, terutama olahraga. Itu memang mengurangi dan juga tidak lupa kepada istilahnya tokoh-tokoh agama untuk sama-sama membina mentalnya daripada pemuda. Jadi mohon kalau kita di sini masjid sudah ada 4. Istilahnya musola kalau nggak salah ada 11 ya Pak ya. Jadi kita sama-sama untuk para ustadznya itu sama-sama mari kita rangkul daripada pemudanya, jadikan Rismawati untuk memprogramkan positifnya daripada anak-anak tersebut. Dan dari dusun 3 ini tadi ada pengusulan yang mungkin ini berkaitan dengan salah satu instansi. Instansi itu berkaitan dengan wisata itu tadi, itu ada di, kalau nggak salah, Dinas Pariwisata dan Olahraga. Itu kalau nggak salah di situ. Nah ini juga harusnya dari desa itu kita membuat darwis, kelompok sadar wisata. Itu adalah dari kita dulu, baru nanti kita ajukan. Ini ada wadahnya. Di situ ada GMP, ada ini. Nah, juga kalau tidak salah di program pemerintah kabupaten itu ada wisata desa. Ini memang kayaknya sih betul-betul. Nah, di salah satunya istilahnya positifnya dengan adanya wisata itu kita akan mengaitkan daripada penduduk kita, terutama home industri lah. Kalau memang kita punya home industri
contohnya sekarang ini yang masih tren, pokoknya bikin oyek lah bahasanya. Itu kan bahannya kita semua ada di lingkungan kita, khususnya di Lampung Utara ini adalah singkong kan. Itu bisa dibuat ini. Nah itu salah satunya dan yang lain-lainnya. Jadi salah satunya kalau itu terbentuk akan ada istilahnya kuliner untuk ya terutama bapak ibu-ibu ini istilahnya ya. Kan ini ada ibu PKK, kalau memang dikelompokkan kan bisa membuat kuliner daripada jenis-jenis makanan tradisional yang ada khususnya di Desa Candimas. Jadi kita sama-sama untuk menjualkan di daerah situ. Kalau lokasinya ya itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu status. Tapi bagaimanapun kalau toh memang sekedar untuk istilahnya membuat indah ini ya. Membuat indah itu kan dari pandangan, cuma istilahnya kalau tidak permanen mungkin cukup dengan bambu-bambu atau mungkin dengan ini. Yang penting ada tempat untuk selfie. Karena sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak pun kadang-kadang masih banyak yang senang selfie itu. Jadi mohon, bagaimana caranya ya? Kalau memang perlu kita ngundang konsultan, ya kita undang. Terutama pendamping desa itu biasanya kan orang-orang yang sudah berpengalaman atau mungkin punya wawasan-wawasan yang mungkin di sana begini. Nah, kita istilahnya membangunnya nggak usah harus permanen. Terutama bisa itu indah, bisa untuk selfie dan ibu-ibu PKK ini bisa menjualkan jajanan yang ada di lingkungan kita. Apa salahnya? Kita punya pabrik tahu empong, tahu apa itu bisa itu. Itu kayaknya sih akan mengurangi istilahnya bisa mendapatkan income buat ibu-ibu. Jadi saya rasa itu sangat positif sekali gitu. Jadi mari kita sama-sama istilahnya ini salah satunya bukan kami ya mendukung, ya yang jelas mendukung, cuma mungkin tidak harus itu. Mari kita sama-sama kita pikirkan kalau toh memang perlu dana yang kira-kira dari instansi lain yang bisa mengaitkan masalah ini, ya nggak ada salahnya. Di sini ada Darwis kelompok kita dan ada Gempi kita juga kita rangkul semua ini. Insya Allah kalau pengurus-pengurusnya itu ya terutama kalau Darwis itu kita bentuk dulu sendiri. Di sini nanti kita laporan ke kabupaten, Gempi-nya juga akan begitu. Jadi saya rasa untuk masalah wisata ini ya salah satu program kabupaten juga ada istilahnya desa wisata. Ini kalau nggak salah sosialisasinya itu ada di Lembah Bambu Kuning. Jadi sebetulnya yang diundang itu semua Karang Taruna yang ada di kabupaten. Itu ada yang berapa dari itu waktu itu hadir. Jadi mohon kepada terutama ya Pak Kades ini, ayo kita sama-sama terutama bentuk darwisnya. Darwis itu adalah dari pemuda-pemuda kita, lingkungan desa kita. Jadi mohon maaf Pak, ini tadi saya melantur mungkin ya. Programnya bukan program untuk masalah pembangunan sudah nanti sesuai dengan apa yang diusulkan. Juga melihat dana yang ada di ini dengan persetujuan istilahnya kita tidak menyimpang daripada juknisnya yang ada di dalam pemerintahan ini. Saya rasa itu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.